Shalom, selamat pagi sahabat. Puji Tuhan, kita jumpa kembali di Santapan Rohani Pagi dengan judul Ambisi. Kita baca dalam Matius 23 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sahabat, setiap orang pasti memiliki suatu keinginan, hasrat, harapan, atau cita-cita yang hendak dicapai dalam hidupnya. Keinginan besar atau hasrat yang besar dan kuat, inilah yang disebut dengan ambisi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ambisi memiliki arti keinginan yang besar untuk memperoleh atau menjadi sesuatu, keinginan yang besar untuk berbuat sesuatu. Ambisi menjadi suatu dorongan dalam diri seseorang yang memacu dia untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil yang baik, dengan tujuan yang ingin ditempuh. Dengan memiliki ambisi, maka seseorang akan lebih termotivasi dan lebih bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Mengapa? Karena ada sasaran yang hendak dicapai. Sahabat, ambisi atau keinginan yang kuat akan semakin lengkap dan berpeluang besar untuk menjadi sebuah kenyataan jika disertai dengan iman, dengan mengandalkan Tuhan dan melibatkan Dia dalam setiap kehendak dan rencana kita. Namun, jika ambisi tersebut disertai dengan motivasi yang terselubung, yang tentunya berpusat pada diri sendiri, maka biasanya ambisi itu berjalan melawan arah dengan kehendak dan rencana Tuhan. Seperti contohnya, ambisi untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ambisi mencari keuntungan bagi diri sendiri, mencari hormat dan pujian bagi diri sendiri, dan lain sebagainya. Sahabat, ambisi seperti ini sudah mengarah kepada kesombongan. Pada dasarnya, memang memiliki ambisi itu sangat baik, selama masih bisa dikendalikan dengan baik pula. Namun, jika tidak mampu mengendalikannya, ambisi tersebut akan menimbulkan sikap ambisius yang negatif tentunya. Setiap manusia boleh saja memiliki ambisi, dan memang harus memiliki ambisi dalam hidupnya. Mengapa? Seperti saya sampaikan di atas, bahwa memiliki ambisi itu akan menjadi suatu dorongan atau memacu kita untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil yang lebih baik. Nah, jika seseorang tidak memiliki ambisi, maka ia tidak memiliki gairah dalam mengisi kehidupannya. Tidak ada semangat lagi. Pada dasarnya, memiliki ambisi itu bagus selama masih bisa dikendalikan dengan baik tentunya. Jika tidak, akan menjadi ambisius, sikap ambisius. Sahabat, ambisius yang positif akan mendorong seseorang untuk menghasilkan karya yang lebih baik dan meraih prestasi lebih baik dari sebelumnya. Namun sebaliknya, ambisi yang negatif adalah ambisi yang tidak sebanding dengan potensi yang dimilikinya, sehingga seseorang akan menempuh segala cara untuk mewujudkan ambisinya itu. Di balik ambisi yang negatif, seseorang tentu tak mau kalah dengan orang lain. Ingin menggapai popularitas, ingin memperoleh pujian dari dunia, ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan kekuatan sendiri, dan banyak contoh yang lain. Nah, kalau ambisi sudah melampaui kehendak Tuhan dan sudah keluar dari jalur firman Tuhan, maka ambisi ini sudah tidak benar dan akan mendatangkan kehancuran. Tuhan berfirman dalam Yeremia 45 ayat 5a, "Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri?" Sahabat, Tuhan tidak senang terhadap orang-orang yang memiliki ambisi hanya untuk mencari hal-hal yang besar bagi dirinya sendiri. Hal ini akan mendatangkan dosa tentunya. Sebab orang yang mencari hal-hal bagi dirinya sendiri tentu tidak mau disaingi oleh orang lain, sehingga timbullah iri hati, kemudian kebencian dan fitnah. Juga tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang ingin menjatuhkan lawannya dengan berbagai macam usaha dikerjakan, usaha yang konkret, yang langsung maupun secara tidak langsung. Maka sahabat,
kita harus dapat membedakan antara ambisi dan kehendak Tuhan. Kehendak dan rencana Tuhan dalam setiap hidup orang percaya akan terjadi tanpa suatu ambisi. Sebab kalau Tuhan merencanakan, tak seorang pun dapat menggagalkannya. Namun, jika Tuhan merendahkan kita, siapa pula sanggup menghalangi Dia? Begitu juga jika Tuhan yang mengangkat kita, siapa gerangan yang mampu menahan kehendak-Nya atas hidup kita? Sahabat terkasih, kedudukan tinggi, popularitas, atau kelimpahan itu tidak perlu kita kejar dengan sikap ambisius. Asal kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka percayalah berkat-berkat terbaik dari Tuhan itu tersedia bagi kita. Karena itu sahabat, kita harus dapat membedakan antara ambisi pribadi dan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dalam diri orang percaya akan terjadi tanpa sebuah ambisi. Ingat sahabat, firman Tuhan berkata dalam Amsal 19 ayat yang ke-21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Rencana Tuhan tidak dapat gagal, sebab Dia setia menepati setiap janji-janjinya. Sahabat, Tuhan memperingatkan dengan keras di dalam firman Tuhan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Nah, kalau kita meninggikan diri, Tuhan pasti akan merendahkan kita. Jika Tuhan yang merendahkan hidup seseorang, maka siapa yang akan sanggup menghalangi dia? Sebaliknya sahabat, jika Tuhan yang mengangkat hidup seseorang, hidup kita, dan memulihkan keadaannya, maka tak ada satu kuasa pun, tak ada kuasa manapun yang akan mampu menahannya. Sahabat terkasih, lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita boleh diyakinkan kembali bahwa kita boleh memiliki ambisi, tetapi jangan sampai dengan ambisi itu kita melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang ambisius. Segala cara dipakai untuk mewujudkan segala keinginannya. Ingat sahabat, dalam rencana apapun di dalam kehidupan kita, libatkan Tuhan. Sehingga kita bisa selalu belajar menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan ajar kami Tuhan untuk mengerjakannya dengan baik. Juga ajarkan kami pagi ini Tuhan, untuk kami rendah hati di hadapan Tuhan. Untuk kami menyerahkan segala rancangan kami di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami mengerjakannya, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak dengan sikap ambisius yang negatif. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin saat ini ada di antara kami yang menjadi pribadi yang ambisius, menghalalkan segala cara, tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak peduli dengan teguran firman-Mu. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami ambil keputusan, kami mau menjadi pribadi yang melibatkan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan dan pekerjaan kami. Karena kami rindu apa yang kami buat, itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.